Rudy gitu kan, pakainya hiragana mungkin agak aneh, tapi kalau pakai katakana terus di belakangnya dikasih sang gitu, pasti orang Jepang juga oh iya ini nama orang. Assalamualaikum teman semuanya, kembali lagi bersama saya di Admin Channel. Oke teman-teman, untuk pembahasan kali ini saya ingin memberitahukan tentang huruf hiragana dan katakana. Nah, huruf hiragana dan katakana itu semuanya wajib bagi pemula yang ingin belajar tentang bahasa Jepang. Kalau di kita kan ada namanya itu alfabet, kayak A, B, C, D sampai Z gitu. Nah, kalau di Jepang ada juga hiragana sama katakana. Nah, yang ketiga itu kanji. Untuk kanji mungkin pembahasannya nanti aja teman-teman, karena mungkin kanji itu lebih sulit. Nah, untuk hiragana itu bagi pemula wajib teman-teman. Kayak kita aja baru masuk sekolah SD gitu kan. Terus nulis huruf A, B, C, D. Nah, di Jepang juga sama. Kayak A, I, U, E. Tapi di Jepang bedanya itu A, I, U, E pakainya. Terus kaki, ku, keko, sashi, su, seso. Pokoknya nanti kalian kalau yang mau belajar itu lihat aja di YouTube ataupun cari-cari di internet gitu kan, huruf hiragana, katakana. Untuk penulisan ataupun penggunaan hiragana sama katakana itu beda ya. Sama sih sama. Cuman ada juga beberapa yang beda, kayak katakana itu biasanya digunakan untuk bahasa serapan gitu. Untuk nama juga, kalau orang asing ya, kalau orang asing kerja di Jepang biasanya namanya dipakai huruf katakana. Kayak misalkan Rudy gitu kan, pakainya hiragana mungkin agak aneh, tapi kalau pakai katakana terus di belakangnya dikasih sang gitu, pasti orang Jepang juga oh iya ini nama orang. Mungkin hiragana bisa juga sih, tapi kebanyakan pakai katakana ya teman-teman. Sama incang itu kalau kita mau tanda tangan gitu kan, kalau di sini tuh namanya apa ya, kayak cap gede gitu. Nah, itu kalau setiap orang asing biasanya ada incang buat tanda tangan itu, jadi kita nggak usah nulis, jadi kita tinggal tempelin aja di cap gitu. Untuk hiragana ya mungkin hiragana itu buat pembelajaran awal juga sih, jadi wajib lah buat kalian yang ingin belajar bahasa Jepang tuh wajib hiragana, katakana. Pokoknya kalian hafalin aja dulu itu hiragana, katakana. Nanti kalian kalau bisa hafal nih, udah hafal huruf-hurufnya gitu kan, cara membedakan hurufnya tuh gimana, terus ini bedanya apa, cara penulisannya gimana. Nanti kalian kalau sudah paham itu semua, nah nanti kalian juga bisa membaca huruf bahasa Jepang. Tapi mungkin ya bisa baca, cuman tidak tahu artinya. Nah, kan kalau bahasa Jepang itu kan bertahap, kayak di kita sama gitu kan, belajar itu bertahap dari nol dulu terus naik. Kalau kalian rajin, kalian semangat, insya Allah cepet lah bahasa Jepang kalian. Intinya itu kalian gak usah males lah, semangat. Terus apa lagi ya? Oh ya, kalau huruf hiragana itu biasanya agak lemes penulisannya kan. Kalau katakana itu gimana ya, agak tegak tuh, lurus tegak. Mungkin kalian cari tahu. Mungkin ini pengenalan doang ya buat kalian yang ingin belajar bahasa Jepang tuh. Pokoknya wajib hiragana sama katakana. Terus apa lagi ya, intinya jangan mudah menyerah lah ataupun mengeluh, kok ini susah sih, gimana sih, ini sama ini kan hampir mirip tapi kok dibahasanya beda. Nah, dari situ kalian harus bener-bener teman-teman
gimana sih cara menghafalnya itu. Kalau saran saya sih untuk menghafal hiragana katakana itu minimal nih dalam satu baris buku tuh, kalau misalkan A gitu kan, minimal kalian 10 kali atau 5 kali gitu lah nulis huruf A, cara penulisannya tuh dihafalin. Mungkin kalau kalian udah hafal cara penulisan, oke lah, nggak apa-apa, yang penting hurufnya bisa kebaca, terus hurufnya benar. Karena hiragana biasanya ada yang sering keliru kayak A sama O, nanti kalian bisa lihat sendiri, biarpun jauh beda gitu kan, tapi ada juga yang sering salah. Jadi harus benar-benar teliti dalam melihat huruf hiragana. Sama juga katakana. Katakana mungkin lebih banyak di katakana untuk persamaan hurufnya gitu kan. Mungkin kalau di katakana itu tempatnya aja yang beda. Kayak misalkan N. Nah, untuk N biasanya sejajar gini. Nah, untuk so gini. Intinya garisnya sama, titiknya juga sama. Cuman penempatannya yang berbeda. Jadi kita harus benar-benar paham, oh ini so, oh ini N. Nah, buat teman-teman yang masih bingung apa sih hiragana katakana, kalian coba searching di internet. Nah, kalian di situ bisa lihat gimana sih huruf hiragana sama katakana tuh, susah nggak, gampang nggak. Nanti kalian bisa nilai sendiri dari situ. Mungkin channel ini cuman bisa memberitahu sedemikian rupa ya teman-teman, nggak sebegitu detailnya buat semuanya lah, buat tulis gimana cara nulisnya. Mungkin ini cuman pengenalan aja buat teman-teman yang ingin belajar bahasa Jepang. Kalau menurut saya dimulai dari hiragana sama katakana. Terus kalau sudah dari situ, kalian belajar lagi tentang kehidupan di Jepang. Pokoknya bertahap, bahasa Jepang tuh bertahap, nggak bisa. Kamu udah bisa hiragana katakana, terus kamu langsung loncat ke bab 2 atau bab 3 gitu kan. Nggak bisa, karena bahasa Jepang itu semuanya pasti berhubungan. Bab 1, bab 2, bab 3 pasti berhubungan teman-teman. Nah, kalau kalian sudah masuk bab, usahain kamu jangan lupain bab-bab sebelumnya. Pokoknya bahasa Jepang itu sebenarnya simple, tergantung kemauan kita sendiri, gimana cara mengatasinya, terus gimana cara kita belajar, cara menghafal. Nah, itu yang paling penting. Dan juga apa sih ya, intinya kalian tuh nggak usah neko-neko pengen cepet bisa bahasa Jepang gitu kan. Intinya kalian ikutin aja alurnya, terus belajar yang benar, semangat gitu kan, rajin. Insya Allah kalian pasti cepet kok bisa bahasa Jepangnya. Nah, mungkin dari saya sekian ya teman-teman. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, ada kekeliruan juga. Saya mohon maaf untuk kalian yang paham, yang ngerti tentang hiragana katakana, terus juga ada yang salah dari omongan saya, bisa kalian komentar di bawah ya teman-teman. Karena komentar kalian sangat berarti buat channel ini, untuk mendukung channel ini agar tetap bisa memberikan informasi kepada teman-teman semua yang ingin belajar bahasa Jepang ataupun yang ingin kerja di Jepang teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih, sekian dari saya. Jangan lupa like, komen, share, dan juga subscribe ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.